Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah, selama ini mereka nyaman dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Pertamina resmi mengabor minyak di Malaysia. Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Kamu penasaran gak sih kenapa Petronas lebih maju daripada Pertamina? Pertamina resmi mengabor minyak di Malaysia. Berita terbaru hari ini datang dari media CNBC Indonesia, di mana saat ini PT Pertamina Persero, melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP), bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round MBR 2023. MBR adalah serangkaian kegiatan lelang yang diadakan setiap tahun oleh Malaysia Petroleum Management (MPM) Petronas. Pemegang participating interest fee dalam blok SK510 terdiri dari Petronas Carigali Eden, Berhad, yang berlaku sebagai operator dengan fee sebesar 40%, PMEP dan INPEX Malaysia E dan PSK510 Eden, Berhad masing-masing memiliki fee sebesar 25%, dan Petroleum Sarawak Exploration dan Production Eden, Berhad memiliki 10% fee yang tersisa. Blok SK510 seluas 1.864 km persegi yang berlokasi di lepas pantai Sarawak, Malaysia adalah area kerja dalam portofolio pengelolaan aset Hulu P, selaku subholding upstream Pertamina. Akuisisi ini menjadikan total 6 blok dalam pengelolaan PMEP. PMEP, anak perusahaan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi PIEP, yang berafiliasi dengan P, mengelola kegiatan eksplorasi maupun produksi minyak dan gas migas di wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia dengan tipe kontrak production sharing kontrak PSC. PMEP memiliki participating interest pada 3 blok produksi, SK309 25,5%, blok SK311 25,5%, dan blok K 24%, 2 blok eksplorasi, SK510 25%, SK314A 25,5%, dan 1 blok pengembangan dan eksplorasi blok H 18% kecuali lapangan rotan 24%. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis P, Danardo Joadi, menjelaskan bahwa Pertamina terus berupaya menguatkan keunggulan yang dimiliki dengan mengambil peluang yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip environmental, social, dan governance (ESG) yang baik. Kami meyakini pengelolaan blok SK510 dapat memperkuat footprint P di Malaysia dalam upaya mencapai target perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan sumber daya migas melalui aset eksplorasi di luar negeri, tegas Danar mengutip siaran tertulisnya, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Lebih lanjut Danar menerangkan bahwa memperluas wilayah kerja melalui blok eksplorasi baru, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya energi fosil. P juga telah menyelesaikan akuisisi blok migas di beberapa wilayah kerja antara lain, Perimahakam dan Bunga di kawasan Indonesia Timur, Isnatuna di area perbatasan Indonesia-Malaysia-Vietnam, dan Masela di Maluku. Senior Vice Presiden MPM Petronas, Datuk Ir. Baco Pilong menyampaikan, pihaknya memiliki hubungan jangka panjang dengan Pertamina bahkan sebelum kelahiran Petronas, 50 tahun yang lalu. Dan hari ini saya senang melihat bahwa Pertamina terus memperluas portofolionya dalam E dan P Malaysia. Saya berharap upaya bersama ini terus memaksimalkan potensi yang belum tergali di blok-blok tersebut untuk mendukung transisi energi dengan membangun industri hulu yang semakin berkelanjutan. Berita Pertamina resmi mengebor minyak di Malaysia ini berita tahun lalu, dan Pertamina Petronas ini jalin kerjasama. Jadi netizen itu jangan salah anggap ya, jangan salah anggap kemudian wow Pertamina itu menguasai di Malaysia. Jangan salah anggap seperti itu. Ini berita kerjasama. Istilahnya dua negara sama-sama saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi jangan disalahartikan. Namun sampai saat ini faktanya memang tidak bisa dinafikan. Petronas itu lebih unggul daripada Pertamina. Ya kita doakan saja mudah-mudahan Pertamina juga maju ke hadapan seperti Petronas. Dan brand Petronas ini juga mempunyai keunggulan tersendiri dan menjadi salah satu brand yang sangat-sangat ternama di dunia. Karena
dari segi penghasilan Petronas, hasilnya itu dibagikan untuk warga negara Malaysia. Maksud saya, keuntungannya itu dibagikan untuk warganya dari segi pendidikan, kesehatan, untuk subsidi lah kalau dalam bahasa kita, ya kan. Jadi kenapa di Malaysia banyak subsidi? Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia ketika mendapat keuntungan dikembalikan lagi ke masyarakatnya. Maka tak heran kalau harga minyak yang ada di Malaysia itu juga lebih murah dibandingkan di negara kita. Lalu bagaimana tentang kabarnya? Kenapa Petronas lebih unggul dan kenapa Pertamina kalah dari Petronas? Kita simak videonya. Kamu penasaran gak sih kenapa Petronas lebih maju daripada Pertamina? Buat perbandingan nih, tahun 2022 lalu, laba Petronas tembus 350 triliun rupiah, sedangkan Pertamina cuma 61 triliun rupiah. Kenapa ya? Pertama, karena Petronas lebih rajin melakukan eksplorasi dibanding Pertamina, maka cadangan minyak Malaysia tuh lebih banyak daripada Indonesia. Inilah yang bikin produksi minyaknya juga lebih gede. Sedangkan penduduk Malaysia tuh sedikit, sehingga konsumsi minyaknya rendah dan mereka bisa ekspor. Beda nih sama Indonesia, yang justru sering impor dan inilah yang bikin harga minyak di Indonesia lebih mahal. Padahal saat awal berdiri tahun 1974, mereka belajarnya ke Pertamina loh. Sekarang kayaknya Pertamina deh yang harus belajar ke mereka. Setuju jadi begini? Nah, menurut kamu, apalagi nih alasan yang bikin Petronas lebih maju? Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian ketika Petronas itu Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun. 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Wow. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak. Sobat tahu nggak sih kisah Pertamina yang pernah jadi gurunya Petronas? Hah, emang pernah? Jadi, sekitar 2 dekade lalu, Malaysia pernah pergi belajar ke Indonesia soal pengelolaan minyak dan gas di negara kita. Mereka ingin menyontoh kesuksesan Indonesia yang pada tahun 1980 sampai 1990-an bisa mencapai produksi minyak 1,5 juta barel lebih per hari. Prestasi Indonesia di sektor migas saat itu memang patut dibanggakan. Belum genap 20 tahun, sejak kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia udah bisa masuk organisasi negara pengekspor minyak dunia. Nggak heran kan kalau dulu Petronas memilih Pertamina jadi gurunya. Tapi herannya sekarang nih, dalam laman Fortune Global 500 2021, Pertamina menduduki urutan 287, malah berada di bawah muridnya, yaitu Petronas yang menempati urutan 277. Nah, menurutmu kenapa ya sobat, murid jadi bisa lebih jago daripada guru? Kata netizen, Petronas dulu berguru kepada Pertamina, tapi sekarang terbalik. Justru Pertamina harus berguru ke Petronas. Dan memang tidak bisa dinafikan. Sekarang Petronas itu makin maju ke hadapan, kemudian juga membuat kagum dunia, brandnya yang begitu sangat luar biasa terkenal. Kemudian Pertamina justru terbalik. Harga minyak di Malaysia pun juga begitu sangat murah. Tetapi Petronas kok tidak bisa rugi dan lebih untung banyak. Sedangkan harga minyak di negara kita itu kan lebih mahal. Tetapi Malaysia menjual harga minyak yang murah, untung terus, kok bisa seperti ini? Dan itu menimbulkan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia. Kenapa kita tidak bisa seperti Pertamina? Kenapa kita tidak bisa seperti Petronas? Ini memang kadang-kadang sangat membuat netizen jadi bingung ya. Harga minyak murah di Malaysia, tetapi Malaysia tetap untung. Sedangkan Pertamina harga minyaknya mahal, tetapi kok nggak seuntung yang ada di Malaysia. Ini kenapa? Ya mudah-mudahan
segera ada perbaikan sistem sehingga Pertamina juga maju ke hadapan. Namun di sisi lain, kenapa kita itu mungkin dulunya maju, ya kan, dulunya kita itu start lebih awal dan ujung-ujungnya kita tertinggal. Ya karena mungkin kadang-kadang kita itu terlena dengan kenyamanan, terlena dengan berita-berita yang kadang-kadang itu membuat istilahnya merasa diri kita itu nyaman. Negara kita sudah menjadi negara maju. Salah satunya berita yang tidak sesuai fakta, berita bohong-bohong yang akan membuat masyarakat kita itu terlena dan tidak mau belajar. Seolah-olah negara kita itu sudah aman, tentram, maju. Intinya itu kemajuannya pesat lah. Jadi masyarakatnya itu malas untuk membaca, malas untuk berpikir, terlena dengan berita-berita bohong seperti ini. Pak Prabowo itu belum pernah mengucapkan seperti ini, tapi segelintir YouTubernya selalu mengatasnamakan Pak Prabowo. Ini jelas-jelas video yang tidak sesuai fakta. Kadang saya sebagai masyarakat Indonesia itu merasa miris, kok bisa sih segelintir YouTuber kita selalu membuat berita bohong dengan mengatasnamakan presiden. Ini jelas-jelas ya pembohongan publik pada seperti video kali ini. Kawasan ASEAN ini mempunyai komunitas ya, istilahnya komunitas kawasan ASEAN ini tidak ada istilahnya ketar-ketir satu sama lain. Justru kalau ada negara ASEAN lainnya maju, negara ASEAN tetangga lainnya itu juga menyokong, bukan justru menjatuhkan. Dan kita simak video yang seolah-olah Indonesia itu melaju pesat, kemudian negara tetangga ini pada faktanya ini berita bohong. Jadi begini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh. Selama ini kita ekspor gas ke negara-negara tetangga, sementara di dalam negeri, industri, dan masyarakat harus berebut energi dengan harga yang makin mahal. Logikanya di mana? Masa kita yang punya sumber daya, kita yang harus antre? Ini kayak orang punya kebun sendiri tapi masih beli sayur di pasar karena hasil panennya dijual ke orang lain dulu. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan jadi penjaga pom bensin buat negara lain, sementara kita sendiri kekurangan. Gas kita, buat kita. Itu intinya. Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah, selama ini mereka nyaman dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Singapura bahkan lebih dari 50% gasnya dari kita. Malaysia, meskipun produsen gas besar, mereka masih ngandelin pasokan dari kita buat sektor industri tertentu. Sekarang, tiba-tiba Logikanya seperti ini. Kalau memang Indonesia sebagai pemasok gas terbesar untuk kawasan ASEAN, dan kenapa berita-berita seperti ini itu muncul di era Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo pun tidak pernah membuat statement seperti ini. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Seolah-olah masyarakat disajikan dengan berita-berita bohong yang tidak sesuai fakta. Kemudian Indonesia gabung BRIC itu pun juga dibuat berita yang heboh luar biasa. Dan pada faktanya belum apa-apa ya kan. Sudah seolah-olah negara kita paling termaju, paling tidak bisa dikejar. Dan ini dampaknya sangat kurang baik bagi masyarakat kita. Karena apa? Ujung-ujungnya masyarakat nanti malas belajar. Dan pada akhirnya kita start di awal, kita juga kalah lagi dengan negara tetangga lainnya. Kita simak selanjutnya. Kalaupun kita kekurangan gas, ya kan? Kita kekurangan gas. Oh, masyarakat Indonesia kekurangan gas. Pada faktanya enggak kekurangan gas amat-amat kok. Mungkin hanya di daerah tertentu. Dan di daerah tertentu itu pun biasanya ada yang memainkan atau istilahnya ada calonnya tersendiri lah. Sehingga pasokan gas kadang-kadang lambat. Dan anehnya sedikit-sedikit selalu membawa nama negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Singapura. Seolah-olah Malaysia, Singapura panik. Padahal ini tidak sesuai fakta loh. Indonesia bilang, maaf, stoknya buat kami dulu. Gimana nggak kaget? Singapura dan Malaysia harus cari alternatif lain. Mau impor dari Australia, mahal. Mau bikin infrastruktur baru, lama. Mau marah ke Indonesia, ya silakan. Tapi ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hak kami atas sumber daya kami sendiri.
Mereka harusnya sadar selama ini Indonesia terlalu baik hati. Sudah terlalu lama kita seperti pelayan yang rajin nganterin makanan ke meja orang lain tapi lupa makan sendiri. Sekarang pelayan ini sadar dia juga lapar. Banyak yang bilang, wah ini kebijakan egois. Atau Indonesia nggak mikirin hubungan baik dengan tetangga. Serius? Jangan lupa Indonesia bukan sekadar negara ekspor sumber daya. Kita ini negara berdaulat. Kita punya hak penuh menentukan kemana sumber daya kita digunakan. Kalau selama ini kita terlalu murah hati, sekarang saatnya kita realistis. Presiden Prabowo memahami bahwa kemandirian energi adalah kunci untuk masa depan. Data menunjukkan bahwa pada 2025 kebutuhan gas nasional bakal mencapai 1,471 miliar BTU per hari dan terus naik ke 2,65. 9 miliar BTU per hari pada 2034. Bayangkan kalau kita masih sibuk kirim gas ke luar negeri sementara kita sendiri kekurangan. Itu bukan kebijakan, itu bunuh diri. Kebijakan ini bukan cuma soal stop ekspor lalu selesai. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah besar untuk memastikan energi dalam negeri cukup dan stabil. 1. Investasi besar-besaran di eksplorasi gas baru, Papua, Sulawesi, dan wilayah potensial lainnya akan digarap lebih serius. 2. Pembangunan infrastruktur gas. Jaringan distribusi, penyimpanan, dan pengolahan gas diperluas supaya bisa memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. 3. Dorongan ke energi terbarukan. Ini bukan sekadar slogan, tapi target nyata. 71% bauran energi terbarukan dalam beberapa dekade ke depan. Jadi, jangan kira ini keputusan nekat tanpa strategi. Ini langkah strategis untuk masa depan. Sudah bisa ditebak, Singapura dan Malaysia bakal datang dengan proposal baru. Mereka pasti mau negosiasi ulang soal harga atau mencari celah agar ekspor tetap jalan. Boleh saja bicara, tapi kali ini kita yang pegang kendali. Jangan harap harga murah seperti dulu. Jangan harap kita mengalah lagi. Kalau mereka butuh gas, mereka harus ikuti aturan main kita. Indonesia bukan lagi penjual murah yang gampang ditekan. Kalau mereka ngotot mencari alternatif lain, ya silakan. Tapi ingat, mencari pemasok gas dengan harga dan kualitas seperti Indonesia itu nggak gampang dan nggak murah. Langkah ini juga bikin peta politik energi Asia Tenggara berubah. Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa ditekan atau dianggap remeh. Singapura dan Malaysia sekarang harus cari cara baru untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Mungkin mereka bakal makin mendekati Australia atau negara lain, tapi tetap saja, Indonesia kini berdiri lebih tegak, lebih percaya diri. Di dalam negeri, kebijakan ini juga memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Bukan pemimpin yang cuma main aman dan takut ambil risiko. Ini juga sinyal buat negara-negara lain. Indonesia bukan lagi negara yang cuma nurut dan mengikuti kemauan orang lain. Kita punya agenda sendiri dan kita jalankan dengan kepala tegak. Selama bertahun-tahun, kita seperti negara yang terlalu baik, terlalu murah hati. Sekarang, waktunya berubah. Gas kita buat kita. Ini bukan soal memusuhi tetangga, tapi soal menegakkan hak kita. Kalau Singapura dan Malaysia selama ini nyaman karena gas murah dari kita, ya, sekarang saatnya mereka tahu rasanya berjuang sendiri. Prabowo dan pemerintahannya telah mengambil langkah besar. Bukan langkah yang populer bagi negara lain, tapi langkah yang benar untuk Indonesia. Dan satu hal yang pasti, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Dunia harus tahu, Indonesia bukan lagi anak bawang. Kebijakan ini bukan cuma bikin Singapura dan Malaysia kelabakan, tapi juga bikin dunia melirik. Indonesia serius nih jaga sumber dayanya. Ya, serius banget. Selama ini banyak negara, termasuk yang katanya negara maju, terlalu terbiasa melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku murah. Mereka nggak peduli kita dapat apa, yang penting mereka untung. Mereka pikir Indonesia akan terus jadi lumbung energi mereka tanpa protes. Nah, sekarang skenarionya berubah. Prabowo nggak mau Indonesia terus jadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Kita bukan negara tambang yang isinya cuma bahan mentah untuk dikuras, lalu mereka olah sendiri dengan keuntungan berlipat-lipat. Dan pada faktanya memang sumber daya alam kita belum bisa kita olah sendiri kan, ini kan fakta. Karena keterbatasan dari segi sumber daya manusianya, kemudian teknologinya, sehingga bergantung kepada negara luar.
Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Yang mudah-mudahan saya sebagai masyarakat Indonesia di era Presiden Pak Prabowo ini benar-benar sumber daya alamnya dikelola sendiri tanpa harus melibatkan dari negara luar. Dan faktanya bertahun-tahun Singapura mengambil minyak mentah dari Indonesia, kemudian diolah. Setelah diolah dijual lagi ke Indonesia. Seperti juga Cina. Cina mengambil barang-barang mentah dari Indonesia. Setelah barang jadi, dikirim lagi ke Indonesia, harganya lebih mahal. Dan video-video seperti inilah yang selalu memberikan statement-statement yang kurang tepat. Dan pada faktanya tidak dicantumkan sumber videonya dari mana, sumber medianya dari mana, sedikit-sedikit mencantumkan nama Pak Prabowo. Aduh, heran saya. Cari uang sih cari uang, tapi janganlah sedikit-sedikit mencantumkan nama Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo belum memberikan statement resminya. Ini sama saja membohongi publik. Video-video seperti inilah yang membuat masyarakat kita menjadi terlena, masyarakat kita dibuai dengan berita-berita seolah-olah negara kita itu maju pesat daripada negara lain, kemudian menyalahkan negara tetangga, Singapura panik, Malaysia panik. Kadang-kadang saya tak habis pikir ya, kenapa sih segelintir masyarakat kita suka membuat video-video berita yang tidak sesuai fakta, mengatasnamakan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu baru menjabat dan masih memiliki segudang masalah yang belum terselesaikan. Bukan membangun sesuatu itu 1 hari, 2 hari. Bukan istilahnya membuat kilang-kilang baru itu bin salah bin besok jadi. Bukan. Namun beritanya sudah heboh luar biasa. Malaysia sekarang panik, tidak dapat gas. Singapura panik, tidak dapat gas. Dari dulu Indonesia dan Malaysia itu juga berhubungan sangat baik soal pengiriman gas. Dan kalau memang harganya mau dinaikkan ya dinaikkan aja, nggak usah memetik nama negara tetangga. Seolah-olah negara tetangga kita ini panik lah, apalah. Udahlah, berita-berita seperti ini mudah-mudahan jangan sahabat-sahabatku semua terpengaruh dan terpedaya ya. Karena apa? Ujung-ujungnya akan membuat kita malas untuk mencari sumber informasi yang jelas. Dan pada fakta kenyataannya, Pak Prabowo tidak pernah mengungkapkan statement seperti itu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.